Salam, Tuhan berkati. Jumpa lagi dengan saya di channel Ikut Tuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan merenungkan bersama-sama bacaan tepat pada hari Natal, yaitu Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Mari kita dengarkan bacaan ini. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Perikop ini merupakan prolog sekaligus inti dari Injil Yohanes. Ada 3 bagian di sini. Yang pertama yaitu praeksistensi Logos, artinya keberadaan Logos sejak awal. Kemudian yang kedua, Logos kosmis, jadi hubungan Logos itu dengan bumi ciptaannya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu Logos yang berinkarnasi, wujud nyata Logos itu di dalam diri Yesus Kristus. Sejak awal sebenarnya penginjil Yohanes ini ingin menunjukkan tokoh utama di dalam Injilnya, tapi tanpa harus menyebut nama Yesus Kristus secara langsung. Ini berkaitan dengan pemikiran yang ada pada waktu itu, di mana begitu banyak pemikiran-pemikiran filsafat yang berkembang pada waktu itu. Bagaimana supaya orang pada waktu itu bisa mengerti? Maka di sini penginjil memakai kata logos.
firman kalau dalam kitab suci bahasa Indonesia. Dan sini logos mengandung pengertian akal budi, hikmat, kuasa, dan juga berhubungan dengan Allah. Kalau boleh saya sederhanakan, logos ini semacam wahyu, tetapi wahyu itu tanpa perantara. Karena wahyu itu adalah Allah itu sendiri. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Sekali lagi bahwa firman itu ada sejak awal dunia sebelum diciptakan. Kemudian logos itu, firman itu tidak diciptakan karena dia adalah pencipta itu sendiri. Firman di sini yang adalah Allah itu sendiri menciptakan bumi dan segala isinya. Ini yang harus kita pahami. Jadi Allah menciptakan bumi dan segala isinya, dan dia tidak menciptakan begitu saja, tapi dalam menciptakannya dia juga merawatnya, dia juga memeliharanya. Maka akhirnya Allah itu sendiri, sang pencipta, itu juga diam di antara kita manusia untuk memberi terang kepada manusia, supaya manusia itu yang dalam kegelapan itu memperoleh kepenuhan, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera dalam hidupnya secara berkelimpahan. Maka dari penjelasan yang panjang lebar ini sebenarnya bisa kita simpulkan hanya dengan satu kalimat imperatif, yaitu kalau mau hidup, percayalah kepada Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Itu saja sebenarnya. Setelah mengetahui siapa dan bagaimana Yesus Kristus itu sebenarnya, apa yang ada dalam pikiran kita? Yesus Kristus ada sejak awal. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia menciptakan dunia beserta isinya, termasuk kita ini. Dan dia menciptakan, jelas di sini digambarkan, dia menciptakan kita ini tidak begitu saja, tetapi ada perencanaan. Di sini ada karya yang terus berlanjut. Dia menciptakan dunia beserta isinya termasuk kita ini. Kemudian setelah menciptakan, dia merawatnya terus. Dia memelihara. Dia datang ke dunia ini, melingkupi kita dengan kasih karunia yang besar. Coba di sini kita bayangkan bahwa kita ini ciptaan yang begitu dimuliakan oleh Allah. Bahkan manusia kita ini diciptakan seturut dengan gambarnya. Ini yang harus kita sadari benar-benar. Lagi bahwa kita ini diciptakan, kita dimuliakan sedemikian rupa oleh sang pencipta itu. Maka di sini juga patut kita pertanyakan, kita sebagai ciptaan yang begitu kecil ini, apakah kita percaya kepada pencipta kita? Ini sekali yang mau disampaikan oleh penginjil Yohanes di sini. Mempertanyakan kepada ciptaannya, apakah ciptaan ini percaya kepada sang penciptanya? Dan ini pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita, apakah kita ciptaan ini sekali lagi percaya kepada sang pencipta, Allah itu sendiri, yang sekarang berwujud dalam diri Yesus Kristus. Di sini inilah yang sebenarnya yang harus kita sekali lagi harus kita pertanyakan dalam diri kita. Apa kita percaya? Karena kepercayaan ini merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan keselamatan. Memang kepercayaan ini patut kita pertanyakan dalam diri kita. Memang harus kita pertanyakan terus menerus. Kalau ada pertanyaan apakah kita percaya kepada Allah, ya dengan mudah kita bisa menjawab, ya saya percaya. Karena kita sudah hafal. Ada yang tiap hari mengucapkan, aku percaya. Ada yang paling enggak seminggu sekali itu mengucapkan,
Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan seterusnya. Tapi sekali lagi harus kita pertegas bahwa percaya di sini artinya memberikan seluruh hidupnya, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Sang Pencipta itu. Menjadikan Sang Pencipta itu sebagai tuntunan, sebagai tujuan hidupnya. Ini yang seharusnya. Jadi soal percaya ini perlu kita pertanyakan dalam diri kita. Percaya sekali lagi tidak hanya dalam ucapan, tapi lebih dari itu. Soal percaya ini harus terwujud dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sebagai orang percaya itu harus berlaku. Ini yang harus kita renungkan kembali. Sekali lagi, ini yang patut kita pertanyakan dalam diri kita. Karena itu mudahnya kita mengatakan, ya saya percaya, tapi sekali lagi dalam tingkah laku kita ini jauh seperti orang yang tidak percaya saja. Benar. Karena di sini bahwa sekali lagi yang percaya itu sebenarnya ya harus menuruti, karena percaya kan. Tapi dalam kehidupan ini ya ini ada bahwa banyak orang, mungkin juga termasuk kita, dalam melaksanakan tugasnya, dalam melaksanakan panggilannya di dunia ini. Memenuhi panggilannya berarti memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka orang berusaha untuk ya bekerja, mulai berbisnis, mencapai suatu jabatan, memperoleh kekuasaan. Maka orang berbisnis, berpolitik. Tapi untuk mencapai itu semua, sering orang itu tidak sesuai dengan apa yang dipercayainya. Kalau orang yang percaya, berarti akan melaksanakan sesuai dengan kehendaknya. Tapi sini di dunia ini mungkin juga termasuk kita ini sering bertingkah laku, mengejar sesuatu di dunia ini sesuai dengan kehendak kita sendiri. Ini tanda tanya besar dalam hidup kita ini. Maka inilah sekali lagi yang menjadi semacam PR besar bagi kita, bahwa kita ini benar-benar seperti orang yang tidak percaya, orang yang tidak beriman. Makanya dunia ini pasti akan menjadi kacau kalau orang-orang sudah tidak menaruh kepercayaan kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta itu sudah memberi tuntunan, memberi pengajaran bagaimana cara hidup di dunia ini. Tapi manusia tidak mau mendengarkannya karena tidak percaya. Manusia menganggap bahwa ya, itu semua tidak akan mendatangkan keselamatan. Padahal apa yang ditunjukkan oleh Sang Pencipta itu jalan menuju keselamatan. Manusia berjalan sendiri dan mengejar keselamatan yang menurut dia itu benar. Maka dia akan melakukan segala cara. Saya tidak heran dalam dunia bisnis itu ada pemikiran modal kecil, untung sebesar-besarnya. Kemudian juga itu bisa dicapai dengan segala cara. Seturut kehendaknya sendiri, bukan kehendak Tuhan Sang Pencipta. Kemudian orang berpolitik untuk mencapai kekuasaan, posisi jabatan. Itu sekarang lebih banyak yang melaksanakannya dengan kehendaknya sendiri, tidak sesuai dengan ajaran Sang Pencipta, tidak sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Inilah yang membuat kacau dunia ini. Jadi dunia ini begitu gelap karena dipenuhi oleh orang-orang semacam itu. Orang yang mengejar hal-hal duniawi, tidak seturut kehendaknya, tidak seturut ajarannya. Maka disinilah lagi Allah Sang Pencipta itu ingin hadir kembali
menghadirkan diri secara nyata dalam diri Yesus Kristus. Dia memberi terang dalam kegelapan manusia itu. Memberi terang yang menghidupkan. Karena disinilah sebenarnya harus kita berubah, terutama pada masa Natal ini. Bukan lagi masa Natal, pada Natal kali ini kita harus berani mengubah, membalikkan pola pikir kita selama ini yang salah. Yang selama ini kita sering meninggalkan ajaran Yesus Kristus. Perilaku kita di dunia sangat-sangat jauh. Kita berperilaku seperti orang yang tidak percaya. Maka inilah kesempatan bahwa pada Natal ini kita bersyukur bahwa sekali lagi kita masih diberi kesempatan untuk menyadari kembali bahwa Dia yang adalah pencipta kita, yang sejak awal itu ada, yang menciptakan kita, itu tetap ingin mengasihi kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari kita membangun kepekaan kita bahwa Allah itu hadir di antara kita. Maka sekali lagi, Natal, mari kita jadikan momen untuk merubah hidup kita. Kita sadari bagaimana membuat Allah ini di sini yang berwujud dalam diri Yesus Kristus ini benar menjadi tuntunan hidup kita, benar menjadi arah hidup kita. Kita berfokus kepadanya, kita tertuju kepadanya, sehingga Allah itu sendiri di sini, Yesus Kristus ini memberi penerangan bagi kita yang penuh dengan kegelapan, kita dituntun olehnya agar kepenuhan itu juga hinggap memenuhi diri kita, sehingga kita benar-benar merasakan kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Salam, Tuhan memberkati. Selamat Natal.